alasan pertama kenapa saya meneliti karena alasan ilmiah bahwa saya mungkin bisa kontribusi dari naskah-naskah yang saya teliti untuk merekonstruksi satu tokoh yang penting ya di Tasikmalaya Selatan. Di dalam sejarah kita mengenal ada Jalan Besar, Haji Jenderal Mustafa. Itu kontemporer. Kenapa? Karena beliau melawan Jepang kan. Ternyata di belakang itu jauh gitu, Tasik punya tokoh yang keren juga. Walaupun kalau kita kaji lebih lanjut ya, ada persoalan-persoalan mengenai asal-usul dan seterusnya. Oke, jadi yang pertama karena alasan akademis seperti itu ya. Yang kedua, tentu yang berkaitan dengan penyebaran tarekat Satariyah gitu ya. Kalau kita masuk di dalam kajian-kajian tarekat, tarekat Satariyah itu bukan tarekat yang tertua di dunia gitu. Tetapi kenapa Satariyah duluan datang ketimbang Naksabandia, Qadiriyah yang sekarang ada di Suralaya? Jadi ini menarik. Dan kalau dicek lagi, Tasik itu memiliki tarekat-tarekat yang cukup besar terkoneksi dengan daerah-daerah tertentu di Afrika Utara ataupun di Persia dan di Arab sendiri. Karena seperti kita tahu di dalam literatur ada 3 kategori tarekat yang berafiliasi ke Persia, ke Arab sendiri ya, sama ke Mesir atau Afrika Utara, Egypt, Tripoli, Libya, dan Maroko dan sekitarnya gitu. Nah, Satariyah ini cabangnya dari tarekat Persia, tapi yang sudah dikembangkan dengan cara-caranya orang-orang India, gitu. Ada pengaruh India di situ, ya. Nah, itu kan menarik untuk diteliti. Sesuatu yang waktu itu jarang dibicarakan, gitu ya. Kalau membicarakan Sukapura atau Tasik tuh membicarakan tokoh-tokoh aristokrat gitu ya, membicarakan dalam Sawidak, membicarakan dalam Dadaha, membicarakan ini gitu. Ini wow, ada yang lebih gede dari itu gitu. Ini yang menarik buat saya. Maring Syekh Haji Abdul Muhyi ing Karang desane ing Safarwadi palungguhane, lan ia iku amuruk maring Mas Pakih Ibrahim. Nama besar Syekh Abdul Muhyi sudah menyebar ke seantero negeri, bahkan melintasi batas negara. Jauh hari sebelum Republik ini merdeka, sosok Syekh Abdul Muhyi sudah menjadi buah bibir di kalangan penjajah dan diberi julukan yang tidak pantas. Gerak-gerik serta semangat perjuangannya membuat berang kaum penjajah, sehingga ia disebut pembangkang. Namun, permata tetaplah permata. Kendati telah dibusukkan sedemikian rupa oleh penjajah, namanya tetap harum dan menjadi magnet besar bagi umat Islam di Nusantara. Saya baca lagi literatur Belanda itu,
disebutnya hanya Haj van Karang, ya, haji dari Karang gitu. Nah tentu dengan ungkapan haji dari Karang itu tidak cukup bagi kita untuk sampai pada kesimpulan siapa Syekh Abdul Muhyi gitu kan. Tapi saya sudah membangun satu hipotesis, ini kalau tidak Syekh Abdul Muhyi siapa lagi di Karang gitu. Karena secara administratif waktu itu Karang itu memang bagian besarnya dari daerah yang sekarang, mungkin sekarang dipisah-pisah jadi ada kecamatan yang lebih kecil, desa. Waktu itu satu Karang, termasuk mungkin sampai ke Cipatujah saya kira ya, masuk ke Karang ataupun ke sebelah sana ya. Saya bongkar lagi literatur Belanda, saya ketemu satu tulisan dari Rinkes namanya, Van Rinkes. Itu Rinkes ini muridnya Snukroronje, ya, muridnya Snukroronje. Rinkes nulis tentang wali-wali di Jawa, ya. Bayangkan nulis tentang wali-wali di Jawa, dan yang menarik Syekh Abdul Muhyi dimasukkan ke dalam bahasannya. Wah, ini semakin keren nih Syekh Abdul Muhyi gitu ya. Tapi dia hanya menjelaskan perihal posisi Syekh Abdul Muhyi yang dikatakan sebagai pengembang tarekat Satoriyah atau Satariyah ya, atau Satoriyah ya. Di tengah deras arus pembahasan tentang Syekh Abdul Muhyi, ada suara mengemuka yang meragukan keberadaannya. Ia dituding sebagai tokoh fiktif karena tidak didukung oleh fakta-fakta otentik. Berangkat dari tudingan tersebut, Tommy Kristomi tergerak untuk melakukan penelitian mendalam. Pria yang kini aktif menjadi dosen di Universitas Indonesia ini mendapatkan banyak hal dari penelitiannya itu. Penelitian berbasis naskah yang dilakukannya tidak hanya menjawab keraguan segelintir orang tentang keberadaan sosok Syekh Abdul Muhyi, tapi juga mendapat banyak informasi penting yang belum banyak orang tahu. Salah satunya tentang tumbuh kembang tarekat Satariyah di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Berbagai catatan sejarah menuliskan riwayat Syekh Abdul Muhyi dengan berbagai sudut pandang. Salah satu bukti otentik yang menegaskan keberadaannya adalah sejumlah manuskrip yang memuat pandangan-pandangan Syekh Abdul Muhyi, terutama tentang tarekat Satariyah. Sebagai peneliti, saya masuk dari naskah. Ya, mengapa? Karena kalau sejarawan punya arsip, orang-orang filologi bisa merekonstruksi peristiwa juga melalui naskah. Walaupun kita tujuannya bukan buat sejarah loh. Ya, kita tuh hanya mencari jejak tradisi tulis dari satu zaman dan merekonstruksinya, gitu. Jadi berangkat dari bidang pengetahuan saya dari filologi Melayu itu, saya mencoba mengumpulkan naskah-naskah yang terkait dengan Syekh Abdul Muhyi. Ya. Dan kebetulan waktu itu saya dapat beasiswa dari Ford Foundation ya ke Belanda 3 bulan. Saya khususkan untuk cari naskah itu gitu. Dan alhamdulillah sempat terbelalak juga, ternyata banyak sekali ya. Tentu untuk dapat naskah itu saya harus keluar masuk naskah-naskah lain, karena di dalam katalog ataupun di dalam deskripsi yang ada di perpustakaan di sana tidak disebutkan ini naskah Syekh Abdul Muhyi, tidak. Kita harus bongkar dulu, baca, oh ada nama Syekh Abdul Muhyi gitu. Berbicara tentang naskah atau manuskrip tidak terlepas dari arus intelektual yang berkembang di zamannya. Sosok Syekh Abdul Muhyi disebutkan dalam banyak naskah yang berhasil didapatkan Tommy Kristomi. Selain di dalam negeri,
Naskah-naskah itu ditemukan juga di Belanda. Sebagai filolog, Tommy memastikan keaslian naskah-naskah itu. Merunut pada banyak literatur, Syekh Abdul Muhyi dikenal sebagai ulama penyebar agama Islam di kawasan selatan Jawa Barat yang lahir pada tahun 1071 Hijriah atau 1650 Masehi di Mataram. Ketika masih anak-anak, Abdul Muhyi belajar di Ampel Denta untuk mempelajari berbagai disiplin keilmuan pesantren. Pada tahun 1669 Masehi, di usia mudanya yaitu 19 tahun, Abdul Muhyi mencari ilmu ke Mekah. Namun, sebelum ke Mekah, ia singgah di Aceh. Di sana Abdul Muhyi bertemu dan belajar dengan Tengku Syah Kuala atau Syekh Abdul Rauf Singkal selama 8 tahun. Berbagai disiplin keilmuan dipelajari Abdul Muhyi di kota Aceh ini, termasuk tarekat Satariyah dari jalur Syekh Abdul Rauf Singkal. Sebagai guru besar Satariyah, Syekh Abdul Rauf berusaha mendamaikan wujudiyah dari Ibnu Arabi dengan tasawuf lain yang berkembang di kalangan masyarakat Islam pada saat itu. Setelah 6 tahun belajar pada Syekh Abdul Rauf Singkal, ia bersama teman-teman seperguruannya dibawa ke Baghdad, kemudian ke Mekah untuk memperdalam ilmu agama dan menunaikan ibadah haji. Sepulang dari Mekah, Abdul Muhyi kembali ke Ampel, kemudian melakukan perjalanan ke Dharma, Kuningan. Atas permintaan masyarakat, ia menetap di Dharma selama 7 tahun. Berdasarkan catatan sejarah, ayahnya bernama Sembah Lebe Wartakusuma, seorang bangsawan Sunda, keturunan Raja Galuh Pajajaran. Ibunya bernama Raden Ajeng Tangan Zia, keturunan bangsawan Mataram yang berjalur sampai ke Syekh Ainul Yakin atau Sunan Giri Satu. Kemudian saya coba merekonstruksi seberapa besar tokoh Syekh Abdul Muhyi itu melalui seberapa jauh dan seberapa besar pengaruh Syekh Abdul Muhyi terhadap murid-muridnya. Ya, akhirnya saya bisa merekonstruksi itu. Ternyata tarekat Satariyah itu menyebar kalau ke timur, waktu itu penelitian saya, mungkin sekarang bisa lebih luas lagi, ke timur berdasarkan naskah, itu sampai ke Surakarta. Salah satunya ini. Ini ujungnya ini, orang Surakarta yang belajar kalau sanadnya sampai ke Syekh Abdul Muhyi. Jadi di dalam tarekat itu ada sanad, intellectual linkage gitu ya. Jadi semacam garis guru-guru gitu ya. Dan itu harus sah secara ritual gitu. Kita tidak bisa mengaku begitu saja. Nah, ini salah satunya misalnya naskah tarekat Satariyah yang jejaknya sampai ke Surakarta. Ya. Dari Pamijahan, tentu ada urutannya, ya. Nah, kita tahu Surakarta itu bukan tempat kecil loh di dalam khasanah penyebaran Islam. Surakarta itu dekat sekali dengan perkembangan masa-masa Islam Jawa gitu misalnya ya. Ya. Kemudian dari naskah itu kami menemukan juga jalur tarekat ini sampai ke Trengganu. Trengganu itu di Malaysia ya, jauh sekali itu. Jangan dibilang kalau di Jawa Barat. Jawa Barat hampir semua daerah kalau kita menemukan naskah tarekat Satariyah itu jalur silsilahnya sampai ke Syekh Abdul Muhyi. Dari naskah itu kita bisa menunjukkan betapa jauhnya pengaruh tarekat Satariyah, bahkan sampai Cirebon. Nah, Cirebon itu kan, wow, itu pada zaman itu Cirebon itu kesultanan. Jadi kalau orang Tasik kampung misalnya datang ke Cirebon tuh dia lihat satu wacana besar tentang Islam di keraton. Tarekat masuk ke sana. Walaupun nanti ada perdebatan kecil karena
ada juga orang Keraton Cirebon yang belajar tarekat Satariyah langsung, tidak via ke Syekh Abdul Muhyi gitu ya, tapi via guru yang ditemukan di Mekah misalnya, itu bisa jadi terjadi. Nah, tetapi naskah yang saya dapatkan itu semua menunjukkan penyebaran tarekat Satariyah yang sangat luas gitu. Dan di dalam sejarah tarekat di Nusantara, Satariyah itu memang abad-abad 18 awal itu besar sekali. Jadi sampai juga ke Ternate, penelitian saya waktu saya ke Mindanao, saya menemukan juga Satariyah di sana. Sekarang di Kei ada Satariyah juga. Jadi Satariyah itu pernah menjadi trendy di masa abad 18 awal atau 17 akhir itu gitu ya. Di daerah Karang yang saat ini dikenal dengan nama Pamijahan, Syekh Abdul Muhyi menyebarkan tarekat Satariyah ke seluruh kawasan Priangan, Cirebon, Banten, dan kawasan Pulau Jawa lainnya. Para mursyid dan murid tarekat Satariyah di Jawa secara umum bisa dipastikan genealogi intelektual atau sanad keilmuannya bermuara pada Syekh Abdul Muhyi. Pertama, saya bisa atau berhasil dalam tanda petik ya, orang boleh tidak setuju, merekonstruksi jalur penyebaran tarekat Satariyah di Jawa melalui Syekh Abdul Muhyi. Nah, jadi rekonstruksi penyebaran tarekat Satariyah di Jawa melalui Syekh Abdul Muhyi itu kesempatan pertama. Kalau ada yang nanya buktinya apa, 33 naskah itu apa nggak cukup gitu. Kalau mau dicari lagi, ayo cari lagi, banyak lagi gitu. Sama. Plus literatur Belanda gitu. Yang walaupun di dalam literatur Belanda itu tidak persis disebut yang awal Syekh Abdul Muhyi, tapi sebagai Haji Van Karang. Tapi literatur yang kemudian yang 19 sekian zaman Snooker Horornya sudah mulai menyebut kiprahnya Syekh Abdul Muhyi gitu. Jadi confirm dong, mengerucut pada Syekh Abdul Muhyi sebagai guru tarekat Satariyah yang karismatik ya, yang diikuti. Dan itu hampir di semua tempat yang saya temukan mengacu. Jadi tadi saya sudah katakan, bayangkan Cirebon saja menunjuk pada Syekh Abdul Muhyi, Surakarta, ada yang di luar Jawa juga ya. Yang kedua, saya membuktikan Syekh Abdul Muhyi itu nyata, historis, bagian dari dinamika sosial politik zamannya. Tokoh historis yang terkait dengan dinamika sosial politik zamannya awal abad 18 itu ya. Dan dia sebagai penyebar tarekat Satariyah yang sangat penting di Jawa. Sebagai tempat yang semula bukan apa-apa, Pamijahan telah menjelma menjadi magnet perjalanan spiritual bagi sebagian umat Islam. Gua inilah yang menjadi pijakan awal Syekh Abdul Muhyi menyebarkan agama Islam di Tasikmalaya hingga mengakar ke banyak daerah. Ada banyak cerita yang berkembang terkait bagaimana Syekh Abdul Muhyi menemukan Gua Safawardi ini. Hingga kini, cerita itu masih dituturkan dari mulut ke mulut dan sudah menyebar dalam berbagai tulisan. Diceritakan, Gua Pamijahan ini bukan tempat pertama dan satu-satunya yang didatangi Syekh Abdul Muhyi. Sebelum sampai ke tempat ini, Syekh Abdul Muhyi sudah berkelana ke banyak daerah
untuk menemukan gua sebagaimana dititahkan oleh gurunya. Ada banyak daerah yang ia singgahi, mulai Dharma, Kuningan, hingga Pamengpeuk, Garut. Abdul Muhyi menetap di Pamengpeuk selama 1 tahun untuk menyebarkan agama Islam. Setelah itu, ia mengembara ke Lebak Siuh, Tasikmalaya, dan menetap selama 4 tahun. Kemudian, ia bermukim di dalam gua yang sekarang dikenal dengan Gua Safawardi, Pamijahan, Kabupaten Tasikmalaya. Islam berkembang pesat berkat kegigihan Syekh Abdul Muhyi. Gua ini menjadi tempat uzlah dan khalwatnya. Akan tetapi, di tempat tinggalnya yang terakhir, ia membangun perkampungan baru bersama para pengikutnya di sebelah barat Kampung Ojong dan dikenal dengan sebutan Safarwadi. Di tempat inilah dia membangun masjid dan padepokan sebagai pusat penyebaran Islam dan tarekat Sattariyah. Pada era ini, Pamijahan menjadi kabuyutan yang menebarkan spiritualitas Islami bagi pemerintahan Sukapura. Senin, 8 Jumadil Awal tahun 1151 Hijriah atau 1730 Masehi, selepas sholat subuh, Syekh Abdul Muhyi berpulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di usia 80 tahun. Jenazah ulama besar ini dimakamkan di Pamijahan. Hingga saat ini, banyak para peziarah mengunjungi makamnya sambil membacakan doa sebagai wujud kecintaan terhadap Syekh Abdul Muhyi, seorang waliullah yang telah berjuang menyebarkan agama Islam di tanah air, khususnya Jawa Barat. Tiga kesimpulan penting dari penelitian saya adalah, pertama, saya membantah pendapat seorang peneliti Jerman, profesor Jerman, bahwa Syekh Abdul Muhyi itu tokoh yang mitologis, ya, tokoh yang tidak bisa dibuktikan secara historis karena tidak ada tulisannya, gitu.
Karena tidak ada tulisannya, dianggap tidak ada. Nah, saya buktikan bahwa kendati tidak ada atau belum saya temukan tulisan langsung yang di dalamnya berisi ini saya belum Hui, tapi keseluruhan manuskrip yang dibuat oleh anaknya cukup membuktikan bahwa saya belum Hui itu ada. Satu. Kedua, buktinya adalah Syekh Yusuf menyaksikan sendiri. Dan dia menulis di dalam naskahnya, saya menulis ini buat sahabat saya belum Hui. Dua bukti itu. Yang ketiga, Belanda menyebutnya ada seorang haji di Karang yang membantu Syekh Yusuf. Siapa lagi kalau bukan Syekh belum Hui? Karena Syekh Yusuf udah bilang, saya nulis naskah buat Syekh belum Hui. Belanda bilang ada haji di Karang yang membantu Syekh Yusuf. Maka masuk akal kalau itu adalah Syekh Abdul Muhyi. Kemudian naskah yang kami baca 33 di Leiden itu semuanya mengacu pada Syekh Abdul Muhyi. Jadi kesimpulan pertama, Syekh Abdul Muhyi adalah tokoh historis, penyebar tarekat Satariyah yang sangat penting di Jawa Barat dan di Pulau Jawa, karena hampir semua naskah yang saya baca, arah tarekatnya, silsilahnya sanadnya ke Syekh Abdul Muhyi. Yang kedua, Syekh Abdul Muhyi menjadi sangat penting dalam konteks dinamika sosial historis awal abad 18. Kenapa? Karena dia menjadi perhatian Belanda. Kenapa? Karena dia juga menjadi bagian dinamikanya Syekh Yusuf, gitu. Jadi ini orang besar gitu, orang besar. Yang ketiga, kalau mau disimpulkan adalah literatur tentang Syekh Abdul Muhyi, ajarannya kebanyakan ditulis di dalam huruf Jawa. Di dalam bahasa Jawa, pegon. Ini artinya apa? Bagi saya sederhana, artinya adalah bahasa Jawa pada zaman itu menjadi bahasa intelektual, menjadi bahasa tarekat, menjadi bahasa pesantren gitu. Gitu. Ya ini mungkin kesimpulan yang tidak terlalu populer, tapi kalau lihat di lapangan juga orang-orang tua kita dulu masih merasakan, mereka masih banyak belajar pakai bahasa Jawa juga gitu. Ya, jadi kajian rekonstruksi naskah tarekat Satariyah atau kajian rekonstruksi naskah-naskah Syekh Abdul Muhyi membawa saya pada kesimpulan Syekh Abdul Muhyi seorang tokoh yang historis, Syekh Abdul Muhyi penyebar tarekat Satariyah yang sangat besar di Pulau Jawa, dan ketiga, Syekh Abdul Muhyi bagian dari dinamika politik zamannya gitu.